pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf pegawai, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang bertemakan kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan usia anak menuju dewasa, di mana masa tersebut juga disebut dengan masa goncangan. Masa goncangan disebut ialah kenakalan remaja. Para hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, hukum, dan juga di mana perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, melainkan merugikan orang di sekitarnya. Para hadirin sekalian, kita juga perlu mengenal jenis-jenis kenakalan remaja. Apa saja jenis-jenis kenakalan remaja? Antara lain ialah mabuk-mabukan, tawuran antar pelajar, merokok, cabut sekolah, geng motor, dan bahkan hal tersebut banyak menimbulkan korban dari banyak remaja yang terlibat dalam pergaulan yang salah. Para hadirin yang berbahagia, ada dua penyebab kenakalan remaja. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari remaja itu sendiri, yang dimaksud ialah krisis identitas. Hal ini banyak terjadi karena proses remaja yang perubahan signifikan. Lalu faktor sifat pribadi, maksudnya adalah kepribadian dari remaja itu sendiri, yang terbentuk karena didikan orang tua. Walaupun orang tua mendidik dengan baik dan benar, remaja dapat salah mengartikan dan berujung pada aktivitas kenakalan remaja. Yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Beberapa faktor eksternal yaitu lingkungan rumah yang tidak harmonis. Jika orang tua sering melakukan perdebatan, remaja akan terkena dampaknya. Faktor ini juga disebut dengan faktor kurangnya kasih sayang dan juga perhatian dari keluarga. Selanjutnya, kontak sosial dari lingkungan yang kurang baik. Kita semua tahu bahwa tidak semua lingkungan itu baik, dan remaja cenderung mudah terpengaruh. Jika kita memiliki lingkungan yang kurang baik, maka remaja bisa juga terpengaruh. Perlu kita ketahui bahwa kenakalan remaja dapat memberikan dampak. Antara lain, akan berimbas pada remaja tersebut. Bila tidak segera ditangani, ia akan tumbuh menjadi sosok pribadi yang buruk. Yang kedua ialah remaja akan dikucilkan dan akan dianggap sebagai pengganggu oleh orang lain. Dampak yang ketiga ialah tak sedikit keluarga harus menanggung rasa malu. Yang selanjutnya ialah masa depan yang suram dan tidak menentu. Selanjutnya, tentu saja tidak hanya berbahaya bagi masa depan, melainkan bisa membahayakan kesehatan dan juga keselamatan diri seorang remaja. Teman-teman saya yang berbahagia, apakah ada cara mengatasi sebagai seorang remaja agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja? Tentu saja ada. Cara mengatasinya ialah fokus dalam pendidikan dan juga masa depan. Sebagai seorang remaja, kita wajib menuntut ilmu serta fokus menggapai masa depan. Yang kedua, lebih dekat dengan orang tua. Maksudnya kita tidak menutup-nutup masalah serta berbicara terbuka kepada orang tua. Selanjutnya, membatasi pergaulan. Pilihlah teman yang berkualitas karena kebaikan itu bisa menular. Yang keempat, bijak dalam bermedia sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, patuhi etika berkomunikasi, dan lebih serius dalam dunia nyata. Remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja dipengaruhi berbagai penyebab. Namun hal-hal tersebut dapat dicegah. Guna mencegah kenakalan remaja, dibutuhkan pula usaha dari anak untuk membangun hubungan dengan orang tua, serta selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Teman-teman yang saya cintai, marilah untuk selektif dalam mencari teman, dan tetaplah ingat bahwa semua orang tua menginginkan anaknya berperilaku baik. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata dan juga perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.